salah satu yang jadi kekuatan kita waktu pandemi Pak, kolaborasi. Pak. Hand in hand itu loh. Yang aku duwe iki. Oh iya aku duwe iki, ayo kita bisa jadi sesuatu apa kayak gitu, itu terdorong sekali itu. Bergeser ya, kira-kira menurut pengalaman Mas Fajar selama ini gitu, kira-kira perubahan perilaku seperti apa yang kemudian terjadi di wisatawan lokal terutama ya gitu, domestik gitu selama ini? Yang pertama ya Pak, yang kita kerasa banget itu, jadi kan pariwisata itu kan kalau menurut saya ya personal, ini kan adalah anak kandung dari ekonomi yang baik, gitu. Ekonomi yang tumbuh, ekonomi yang sehat itu berimbas ke orang masuk ke leisure ekonomi gitu kan. Nah, begitu kalong gitu, begitu berkurang gitu ya. Mereka langsung bergeser prioritasnya. Prioritasnya bergeser ke mana-mana yang paling penting kayak gitu ya. Skala prioritasnya bergeser gitu. Nah, seringkali yang masuk ke leisure ya usulah wong yang ini kok berhemat kayak gitu kan. Ojo mlaku-mlaku dhisik kayak gitu kan kayak gitu. Nah, itu akhirnya bergeser polanya. Nah, kemudian ada juga yang bergeseran. Dulu kan kita ngelihat bahwa kesehatan itu kan ya hal yang biasa gitu ya. Nah, sekarang dilihat itu hal yang mahal sekali. Hal yang mahal sekali. Terus akhirnya mereka prioritas kesehatan. Gitu. Nah, termasuk kesehatan mental gitu ya. Nah, akhirnya kita juga ngelihat ini ada satu peluang nih gitu. Market pun yang saya ceritakan di depan tadi ya. Mereka melihat bahwa kesehatan mental bagian dari kesehatan secara umum itu juga sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Dan salah satunya adalah untuk menjaga sanity-nya ya, menjaga sehatnya itu adalah dengan healing tadi itu. Nah, ini merubah peta Pak, merubah tetap rekreasi gitu kan. Tapi mereka minta ada sesuatu yang apa sih manfaatnya gitu, nggak cuma rekreasi, foto-foto selesai, tapi apa ya gitu. Oh, refresh. Oh, aku sudah hilang stres kayak gitu ya. Stresku hilang, aku siap lagi menghadapi kehidupan lagi kan. Nah, ini sampai sekarang kita berusaha untuk memformulasikan itu secara lebih spesifik gitu. Yang orang tahu bahwa aktivitasnya seperti ini pulang, wah aku sudah bisa kembali ke kehidupan nyata ke kehidupan sehari-hariku gitu ya. Ini kita coba formulasikan, tapi nggak tahu nanti jadi produk apa gitu ya. Artinya kan sebenarnya kalau wellness tadi tidak hanya kesehatan mental, psikologis, tapi juga kalau apakah itu juga kemudian ditarik ke misalnya ke kesehatan makanan ya kan? Apakah tertarik juga misalkan ini paket komplit nggak hanya mental tapi makanan juga sehat loh, organik loh apa? Sampai ke sana kira-kira nih. Betul. Nariknya. Betul. Sebenarnya kan kita begitu kayak gitu kan langsung riset Pak ya gitu. Apa yang dilakukan oleh pelaku industri dunia kayak gitu. Salah satunya kayak gitu, mindsetnya geser ke wellness gitu, ke healthy dan itu sebenarnya direspon oleh kementerian Pak. Jadi Kementerian Kesehatan sama Kementerian Pariwisata itu sudah bikin MOU, sudah bikin kesepakatan bersama antara kementerian untuk mendorong health tourism atau mungkin lebih tepatnya medical tourism dan wellness tourism begitu ya. Nah, itu sudah kerjasama antara Departemen Kesehatan sama Departemen Pariwisata. Terus akhirnya bikin ada international convention atau apa tentang wellness kayak gitu. Nah, ini jadi tren baru. Ini jadi tren baru. Di worldwide pun juga seperti itu. Tinggal bagaimana kita kesiapan pelaku nih, kesiapan pelaku. Apakah sudah bisa jadi produk yang sudah bisa siap dikonsumsi oleh market kayak gitu kan? Karena kalau di luar negeri itu sudah jadi tren baru. Nah, waktu itu kan Pak Jokowi juga sempat bilang ya waktu itu, Indonesia ini loh devisa yang keluar bocor gitu ya, keluar karena medis itu luar biasa gede gitu, triliunan gitu, berapa US dollar gitu ya waktu itu ya yang keluar gitu. Kenapa nggak kita bikin di sini sendiri kayak gitu? Nah, ini yang coba digarap,
kita lagi diskusi intens teman-teman pariwisata dengan teman-teman kesehatan duduk bareng karena ngapunten waktu itu sempat ada satu kejadian yang mempertemukan antara bisnis hospitality dengan hospital. Jadi waktu itu ada sempat namanya isoman hotel ya. Oh iya. Jadi isoman karena rumah sakit penuh gitu ya, nggak punya kamar, sementara kamar hotel kosong gitu. Ya. Tapi kan kamar hotel nggak bisa ngelayanin orang-orang COVID. Engko lek loro kabeh ya apa Mas kayak gitu. Nah, akhirnya ketemu pihak rumah sakit ketemu dengan pihak PHRI kita pertemukan. Wis apalah diatur bagi tugas. Yang punya kamar dan makanan diamankan gimana. Yang punya pasien biar bisa memanfaatkan. Akhirnya ketemu. Waktu itu kita mempertemukan kayak gitu. Ada beberapa rumah sakit yang mereka dapat pasien corporate. Wis satu lantai saya book untuk pasien saya. Jadi dokternya yang datang ke hotel, Pak. Dokter datang ke hotel, pasien datang ke hotel. Jadi sama sekali nggak ke rumah sakit, tapi dalam rangkaian, dalam satu connecting kayak gitu. Nah, itu waktu itu darurat, kondisi darurat, exit strategi waktu itu darurat aja. Nah, saya matur ke teman-teman, kenapa ini nggak dilanjutin? Kenapa ini bisa nggak jadi sebuah produk? Gitu? Yang mungkin delivernya berbeda gitu kan. Angle-nya berbeda tapi dengan infrastruktur yang sama kan. Nah, ini lagi digagas nih, lagi di apa? Coba dimulai lagi nih gitu. Artinya kolaborasi antara rumah sakit dengan industri hospitality termasuk wisata itu sangat mungkin. Betul. Ya. Kalau tadi konsepnya medical tourism berarti kan ngacanya mungkin ke Singapura ya. Ya, betul. Betapa banyak orang kita yang punya uang berobat ke Singapura ternyata kan konteksnya karena rumah sakitnya konsepnya ya wisata tadi gitu. Ya. Artinya kan sangat mungkin terjadi di kita gitu. Jadi sangat mungkin juga ini apa namanya model bundling gitu ya. Misalkan rumah sakit dengan mana gitu sangat mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita punya bayangan iterasi kan itinerary. Contohnya biasanya kan tour and travel kan biasanya datang ke Malang kita jualan, contoh simulasinya jualan ke Jakarta gitu. Yang dijual apa? Bromo Sunrise, kayak gitu ya. Terus jalan-jalan ke Jatim Park, ke zoo. Terus besoknya jalan kemana lagi kayak gitu. Nah, ini juga kayak gitu. Bayangin kalau orang kita ke Singapura itu ngapain sih gitu. Oh, datang medical check up. Sambil datang medical check up sambil nunggu hasilnya kan gitu. Ya sudahlah, dipaketin ke Universal Studio, jalan-jalan. Jalan di situ bentar, foto-foto, main, makan. Hasilnya udah keluar kayak gitu. Nah, ini pengen juga ke arah sana. Nah, ini juga bagaimana ngeblendnya ke produk kolaborasi ya. Karena memang salah satu, saya ingat juga. Salah satu yang jadi kekuatan kita waktu pandemi, Pak, kolaborasi. Pak. Hand in hand itu loh. Yang aku duwe iki. Oh iya aku duwe iki, ayo kita bisa jadi sesuatu apa kayak gitu, itu terdorong sekali itu. Kalau yang sudah kan di industri ini apa namanya? Ibadah ya. Umroh kan sudah paket wisata betul, gitu. Apa namanya itu? Ziarah wali kan juga paket wisata gitu kan. Ini kan jadi sudah ini kesehatan gitu ya kan sangat mungkin juga wisata religi gitu kan, wisata kesehatan gitu. Betul, kan mungkin itu. Nah ini Mas ngomong tentang tren di 2023 kemarin yang ramai dari dulu kan staycation itu ya. Sama zaman itu kan beberapa yang memprediksi ada tren baru namanya apa namanya workation gitu ya. Ada bleisure gitu ya, bisnis dan leisure dan bahkan ada spot tourisnya mulai rame ya katanya. Karena tadi kaitannya dengan wellness, kesadaran kesehatan, kemudian ditonton juga sesuatu yang lebih sehat gitu loh, olahraga gitu. Kalau menurut Mas Pasir ini kayak apa kira-kira ke depan? Trennya. Ya, maksudnya gini, kalau kita ngomong tentang tren ini kan sebenarnya there's no such new thing gitu ya, nggak ada hal baru sebenarnya. Pengulangan gitu. Ya, nggak ada hal yang baru. Tapi demand tetap, demand kan tetap ada. Orang butuh sehat, butuh refreshing, tetap ada. Tapi yang berubah apa? Habitnya. Yang berubah habitnya. Oh, dulu habitnya, contoh kayak gini. Kerja gitu. Zaman dulu kerja nggak ada Pak yang namanya kerja dari rumah itu kan kayak gitu. Akhirnya begitu ada kerja dari rumah, loh kalau aku bekerja dari rumah boleh dong bekerja dari manapun. Jadi ketika ada tren WFH, akhirnya bisa bergeser jadi WFA. Kok WFA? WFA, work from anywhere. Itu WFA. Sorry udah benar. WFA, work from anywhere gitu. Kalau aku bisa kerja dari rumah, lah aku boleh dong kerja dari Bali pokoknya kayak gitu ya. Kalau orang Jakarta loh daripada di Jakarta sama-sama di rumah ya aku boleh dong kerja dari Batu kayak gitu. Yang penting ada koneksi internet yang kencang kayak gitu ya. Nah, itu terjadi memang. Cuman
kan nggak semua perusahaan langsung berubah total seperti itu juga. Begitu sudah sekarang ya udah balik ke kantor lagi. Orang kita ini kan ya kalau istilahnya rok-rok asem gitu ya Mas. Rame, pindah kayak gitu tren terus tiba lo balik maneh lali kayak gitu ya. Nah, ini kita masih benar-benar ngelihat apakah ini benar-benar tren yang merubah topografi atau sekedar tren yang bakalan berubah lagi normal, balik lagi normal. Tapi yang jelas itu tadi Pak, pandangan semua orang yang melampaui pandemi adalah kesehatan itu hal sesuatu yang mahal. Satu-satunya aset yang mereka sekarang yakini bahwa itu sesuatu yang sangat penting. Itu kesehatan gitu. Nah, itu langsung geser tuh. Langsung geser, prioritasnya langsung geser. Nah, ketika ada bergeseran prioritas ini kita nyoba bisa jadi produk apa ya? Bisa jadi produk apa? Ini yang sampai sekarang pun belum keluar yang klik kayak gitu. Apakah itu juga nanti kemudian berdampak pada pergeseran dari wisata buatan wisata alam? Karena konteksnya kemudian kan, ini sehat secara lingkungan. Saat ini kan mungkin pilihannya wisata alam lebih banyak menawarkan beberapa yang lebih sehat dibandingkan misalkan wisata buatan. Apakah begitu? Ya ngapunten kalau saya personal ya Pak. Kalau saya personal, ini bukan karena saya banyak di wisata buatan ya. Dikotomi wisata buatan dan wisata alam ini saya agak kurang pas nih menurut saya. Karena contohnya kayak gini. Wisata alam yang paling terkenal contohnya air terjun Tumpak Sewu kayak gitu. Itu wisata buatan atau wisata alam? Objeknya oke lah. Enggak ikut bangun gitu ya. Yang bangun pangeran gitu, yang bangun Allah langsung gitu ya. Fenomena alam. Tapi bahwa dia menjadi sebuah produk wisata tidak lepas dari adanya angle kamera kayak gitu ya. Angle kamera yang kameranya keren, cantik kayak gitu. Kemudian akhirnya dilihat di Instagram itu jadi wih di mana nih kayak gitu. Nah, itu kan produk buatan. Jadi tidak hanya bayangan saya wisata buatan itu tidak hanya kayak Jatim Park ada coaster atau kolam renang kayak gitu ya. Tapi desain angle kamera berkomunikasi itu produk berarti dan itu buatan gitu kan. Itu kan buatan itu kan ono menungsone ndek mburi yang mengkaryakan gitu kan. Ya ini kan kerjanya bapak-bapak ini ya di sini nih ya. Yang bagaimana memframe dalam sebuah tempat yang keren, angle yang tertentu, narasi yang tertentu. Nah, itu kan produk, Pak. Nah, kalau menurut saya blending antara dikotomi buatan dan alam ini menurut saya harus sudah mulai jadi tanda minimal jadi tanda tanya. Nah, contoh lagi yang lain, wisata buatan, gitu. Wisata buatan. Batu ini anggapannya asumsinya kan ramai karena wisata buatan nih, Jatim Park dan kawan-kawan. Tapi Pak, kalau tidak ada hawa sejuknya batu, apa laku? Kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi. Kalau jarak antara Surabaya captive marketnya batu yang besar dengan batu itu tidak ideal, umpamanya geser 10 jam kayak gitu. Surabaya ke Malang 10 jam, ke Batu 10 jam kayak gitu. Nah, apa jadi menarik kayak gitu. Nah, itu kan given itu dan itu kan sebenarnya kondisi geografis alam kayak gitu. Nah, makanya menurut saya mungkin dikotomi antara wisata alam dan wisata buat ini harus jadi riset lagi nih, harus jadi pertanyaan lagi nih. Sebenarnya bagaimana kita memframe sebuah potensi gitu kan. Potensi wisata kan potensi kemudian di frame kayak gitu ya. Nah, arahnya sebenarnya harus ke sana gitu. Kalau menurut saya loh, Pak. Jadi tidak sekedar produknya itu ya yang ini buatan Tuhan alami atau dibuat orang, tapi juga ternyata suasana juga mempengaruhi kan. Betul, dan it's a product kan. Itu produk juga, dan itu buatan. Iya, buatan juga gitu. Iya. Saya sampaikan waktu dapat kesempatan untuk kuliah tamu di teman-teman PWK UNED juga waktu itu. Pertanyaannya sama, gimana masa depan tren dari wisata buatan dan wisata alam kayak gitu. Pertanyaan saya, apa dikotominya wisata buatan sama wisata alam? Saya sampaikan tadi, coba dipikir ulang kayak gitu. Benarkah semua wisata alam kita itu benar-benar murni alam? Iya. Nah, itu. Karena memang nggak bisa ditarik hitam putih sekarang kan banyak air terjun nggak dilengkapi dengan kolam renang yang buatan. Betul. Yang alami yang ini, kalaupun ada kan yang terjadi memang kemudian satu produk wisata atraksi wisata yang dibuat semirip mungkin dengan alam. Kolam renang itu kan settingnya kan setting alam bebatu-batuan, tidak lagi di keramik tapi seperti ada lumanya gitu kan. Itu menjadi menarik. Nah, di
2022 juga ketika tren staycation muncul, kemudian juga ada juga istilah hidden gem ya, yang kemudian juga mulai rame gitu ya, yang kemudian itu kayaknya juga menjadi satu tren gitu kan, tapi kan problemnya kalau namanya hidden diketahui banyak orang kan nggak hidden lagi. Nggak jadi hidden ya, unhidden gitu kan, itu kan jadi problem juga gitu ya. Nah ini Mas, kan ada tren-tren katanya sekarang juga ini model dulu kan orang wisata itu direncanakan jangka panjang, sekarang katanya juga mulai muncul yang dadakan gitu ya. Malam ini punya rencana besok jalan gitu. Nah itu gimana menurut pandangan Mas Fajar? Jadi kalau zaman dulu kan kita ngomong, wes ngene iki lho lek direncanakno ya durung mesti dadi ya gitu kan. Begitu enggak direncana spontan jadi keturutan gitu. Itu makin kesini makin makin solid gitu. Makin terlihat wujudnya gitu. Maksudnya gini. Kalau secara teoritik ini kan kita lagi hidup di fase era VUCA kan, Pak. Volatility, uncertainty kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya interpretasinya kayak gitu. Wis direncanakno mateng, pandemi kayak gitu. Siapa yang tahu tentang pandemi kayak gitu. Nah, sebenarnya garis bawahnya adalah kemampuan kita untuk mengadaptasi. Termasuk mengadaptasi schedule gitu. Ya, hubungannya nanti pasti sama anggaran gitu. Begitu spontan tapi ternyata karena anggarannya nggak jadi spontan juga gitu. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi secara cepat dan secara sudah nggak bisa lagi cepat tapi juga cepat dan tepat kayak gitu kan. Jadi kemampuan untuk mengambil keputusan yang itu harus tepat, yo cepat, yo tepat, yo strategik kayak gitu. Nah itu tidak ada di fase-fase era sebelum ini kan. Kalau zaman dulu kan harus terencana nih, rapi gitu, sampai ada kalau kamu tidak berhasil merencanakan, kamu sedang merencanakan kegagalan, ya kayak gitu-gitu. Nah, ini sudah makin nggak punya konteks gitu ya. Dan memang ini termasuk mungkin juga karena ini ya infrastruktur yang sekarang kemudian juga misalnya ya jalan tol, kemudian sekarang ada transportasi online yang orang sekarang kan nggak harus bawa kendaraan sendiri gitu kan, itu juga menjadi satu pilihan kenapa bisa cepet gitu lah. Mas, ini kan industri wisata mulai merangkak naik gitu kan, juga sisi lain kemudian banyak juga wisata-wisata yang dikelola oleh desa juga mulai banyak berkembang, itu pilihan baru. Kira-kira menurut Mas Fajar peran apa yang bisa kami lakukan sebagai orang komunikasi untuk membantu ini akhirnya mengangkat industri wisata ini? Akhirnya pertanyaannya ini muncul orang-orang ini ya. Kami kan orang komunikasi sekarang orang-orang yang bergerak di Indonesia wisata kayak apa mengharapkan kami gitu bisa membantu. Saya tuh punya bayangan gini waktu dulu, Pak. Kalau kita contoh nih analogi industri manufaktur. Mereka punya ekosistem yang kuat. Contohnya kayak gini. Kalau ada perusahaan ATM katakanlah umpamanya Tesla masuk ke Indonesia. Apa yang berubah? Semuanya berubah, Pak. Topografi berubah. Harusnya gitu ya, harusnya kalau benar dilakukannya. Karena dia butuh bukan cuma lokasi dan karyawan. Dia butuh vendor. Dia butuh supplier. Harusnya suppliernya deket-deket dong, karena kalau jauh kan mahal. Harusnya deket-deket dong. Nah, berarti di situ ada ekonomi yang bergerak. Nggak semuanya pasti seukuran Tesla. Coba kalau bayangin semuanya gede semua kayak gitu ya. Nah, yang kecil-kecil kan nggak punya ekosistem gitu. Nah, saya nggak paham ya, apakah infrastruktur ekosistem pariwisata ini sudah di mapping sedemikian rupa antara big industry sama orbitalnya kayak gitu ya. Desa wisata itu saya istilahkan orbital kayak gitu. Sebelum pandemi dulu contohnya kayak gini, Borobudur. Borobudur kan sudah ikonnya gitu ya. Anggap ngomong itu big attraction-nya. Tapi begitu orang sudah ke Borobudur pulang, termasuk cuma gitu tok kayak gitu. Nah, akhirnya sempat teman-teman desa wisata, dong buat dikonekin. Desa wisata terkonek, kemudian habis dari ke Borobudur terus jalan-jalan, ada experience apa kayak gitu. Jalan kan waktu itu jalan. Nah, menurut saya salah satu peran penting para ahli komunikasi ini adalah memframe bahwa ekosistem ini adalah satu-satunya cara kita untuk survive.
Karena kan nggak ada Pak yang kita ini berdiri sendiri ya di kehidupan nyata ini loh. Hutan kayak gitu ya. Nggak ada namanya pohon cuma satu kayak gitu. Pohonnya banyak. Pohon pun berbagai jenis. Itu yang pohon, ada rumputnya, ada macam-macam. Nah, siapa yang punya keahlian untuk memetakan ekosistem ini, kemudian mengkomunikasikan ini ke industri dan ke pelaku dan ke customer kayak gitu ya. Nah, ini kan menurut saya peluang yang luar biasa, keren ini. Yang nantinya akan harusnya jadi produk kayak gitu. Momennya dibundling nih antara nanti masuk ke big industrinya sekian persen, masuk ke sini sekian persen, masuk ke sana sekian persen, dan itu trafficnya udah jelas kayak gitu ya. Nah, menurut saya peran pentingnya di situ Pak, apa ya namanya, menjadi semacam menjadi semacam agregator kayak gitu ya, jadi hub kayak gitu ya, mengkomunikasikan. Ini kan kadang-kadang kita nih karena kesibukan kan nggak sempat duduk bareng nih Pak kayak gitu. Nah, sopo iki wes ayo ngumpul yo kayak gitu. Mengkomunikasikan dari sini ke sana kayak gitu itu. Dan kadang apa namanya yang penting itu bukan apa yang dikomunikasikan gitu, tapi bagaimana mengkomunikasikan. Haunya gitu. Haunya. Jadi kita di haunya itu mungkin konten ada, pesan ada, materi ada gitu. Tapi kemudian bagaimana menyampaikan agar bisa diterima itu ya ini ya. Yang paham bagaimana menceritakan ke market yang berubah atau marketnya gitu. Ini pengennya diceritakan dengan cara apa? Ini kan yang jenengan ini yang di sini yang sangat paham gitu ya. Artinya berangkat ke ini ya, ke apa namanya itu ini kita gimana itu fokus kita orientasinya ke audien gitu kan. Betul. Bagaimana kemudian audien itu kita pelajari. Oke. Kalau misalnya ini Mas di apa namanya ini kan ada ini ya, ada tadi kalau tidak bisa tidak bisa dibuat garis demarkasi antara wisata buatan dan wisata alam gitu ya. Ini konteksnya misalkan kalau wisata yang lokal Mas menghadapi yang besar-besar gitu misalkan, apa yang harus dilakukan? Ya, kembali lagi saya melihatnya kita nggak boleh melihat sebagai individu yang berjalan sendiri-sendiri. Pandemi sudah mengajarkan ke kita bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kolaborasi dari dulu kan sebenarnya kita sudah paham itu, tapi kita belajar dengan mata, kepala dan hati langsung gitu ya. Oh iya ternyata butuh wong liya kayak gitu kan. Nah, bagaimana menangkap spirit ini, menangkap hikmah ini masuk ke industri gitu. Bagaimana kita sama-sama tahu bahwa oh ya desa wisata juga butuh pemain besar. Pemain besar pun juga kayak gitu, Timpak. Oh ya kita juga butuh kok pemain yang kecil-kecil. Selama ini Mbak ngapunten ya. Kan seolah-olah ada dikotomi yang kuat gitu. Ada garis demarkasi yang kuat antara oh ini UMKM, oh ini big industries kayak gitu ya. Padahal Pak, faktanya apa market melihat itu? Ketika mereka datang ke Batu, berapa persen yang beli di tokonya oleh-oleh yang di Jatimpak kasarnya katanya? Pasti keluar. Ada pasti yang berapa persen yang di luar kan. Nah, selama ini kalau kita masih jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ya nggak bisa jalan jauh gitu kan. Ya kalau begitu ada sesuatu lagi yang besar kayak gitu, ada perubahan besar lagi, masa sih kaget mana? Gitu. Masa kita nggak bisa mengambil hikmah dari yang sudah terjadi kemarin kayak gitu. Harusnya kebersamaan yang kemarin itu jadi modal dong untuk bisa ayo bangun ekosistemnya tadi Pak, kolaborasinya tadi tuh. Nah, produknya apa? Nggak tahu gitu ya. Nah ini butuh ada yang mengkomunikasikan gitu. Itu mungkin kayak kolaborasi itu misalkan kayak kalau yang terjadi misalkan saling leveraging, saling ngangkat, misalkan kayak menarik, misalkan kayak industri oleh-oleh, kayak misalkan apa namanya itu strudel, apa namanya itu yang brownies itu kan dia di kemasannya kan promote ya Mas, misalkan kayak warna-warni apa kan selalu menjadi salah satu pesan ini kan, salah satu promote di kemasannya kan. Nah mungkin kan misalkan antar ini industri wisata kecil besar ini saling promote misalkan. Mestinya bisa ya Pak. Harusnya gitu. Harusnya bisa. Itu bayangkan misalkan mungkin nggak bikin kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak bukan majalah ya, tapi yang dikelola bareng misalkan yang bisa saling isi di situ menjadi satu apa namanya, kayak apa namanya itu ya, katalog wisata gitu ya, yang itu harus bisa dibikin bareng atau mungkin malah saling mention gitu ya misalkan. Kalau Jatimpak apa mention mana gitu misalkan, atau mungkin kalau Jatimpak misalnya bisa menjadi kayak showroomnya desa wisata yang ada sekitar Batu gitu ya, gitu harusnya mungkin ya. Sangat mungkin Pak, sangat mungkin. Kalau bundling mungkin enggak.
Sangat mungkin Pak, sebenarnya sangat mungkin. Nah ya, bundling. Yang saya dulu tahun berapa ya saya lupa. Dulu kita sempat bikin program marketing bersama. Jadi kita bikin, kalau brosur gede-gede kan mahal Pak. Ya, gitu ya. Kita bikin satu brosur corner gitu. Kita bikin kecil-kecil. Jadi itu semua siapapun boleh masang di situ. Ngeprino dewe kayak gitu ya, pasang di situ, taruh di situ, kerjasama kayak gitu ya. Nah itu kita terapkan di semua tempat rekreasi kita dan yang bekerja sama kayak gitu. Kalau kita ke Singapura kan kasih contoh kayak gitu ya. Datang ke bandara contoh kayak gitu. Lo kan brosur komplit Pak gitu. Aduh maaf. Brosur komplit ada ini diambili kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kebutuhan untuk bagaimana kita bisa jualan bersama. Cuman Pak, mental blocknya tetap ada. Kasarnya gitu. PR utamanya memang mental block kayak gitu. Wah, kok semangatnya masih semangat kompetisi ya, belum semangat kolaborasi ya. Indonesia ini kan kita ini baby boomer ini kan dari dulu ranking piro kayak gitu. Betul. Kita memang dididik untuk saling bunuh, struggle gitu. Nah, ya. Bayangan saya itu akan selesai kompetisinya kalau kita sudah masuk keluar ke market yang lebih besar. Kasarnya gini, Mas, contohnya saya punya bisnis Pak, kapasitas warungku kayak gitu ya. Kapasitas warungku cuma 50 orang. Masa aku olah daya wong 1000. Contohnya kayak gitu ya. Bisa ya apa nih? Aku ewang ngono po kayak gitu ya. Tapi kalau marketnya mek 10 Pak, gimana cara berbagi Pak? Nah, aku masuk kapasitasku 50, masa aku olah tamu 10. Ewang ngono 5 ya, kalong 5 lah anakku gitu. Nah, bayangan saya kompetisi itu akan selesai. Kompetisi dalam arti negatif tadi itu ya akan selesai kalau kita punya akses ke market yang lebih besar. Tapi di Bali pengalaman, di Bali itu kan ada shuttle dan angkutan itu ya. Itu saya pernah ngalami waktu di Bali itu, misalkan kita satu angkutan penuh, isi 8 orang gitu, 10 orang. Kemudian ketemu angkot lainnya itu dibagi loh Mas. Nah, dibagi hari memang itu nggak rame juga gitu loh. Pasca bom Bali kan ya sepi toh. Tapi kemudian mereka itu bisa berbagi gitu loh. Itu yang menjadi pelajaran menarik saya. Kok bisa gini ya saya bilang gitu. Jadi kalau kita kan enggak, ya sudah kamu enggak ada ya enggak ada gitu kan. Mereka enggak gitu. Ketemu jalan balik dibagi jadi 4-4 jalan bareng gitu. Betul. Nah, ya. Yang saya sampai kagum sampai sekarang ini dengan Bali adalah infrastruktur transportasinya juga. Tidak dalam artian infrastruktur fisik ya. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur industrinya. Jadi matang sekali gitu. Dari mulai yang dari besar kecil semua itu bisa melakukan kerja bersama dan dapat kue gitu, dapat slice of pie-nya gitu kan. Nah, ini kan nggak mungkin jalan natural gitu, nggak bisa jalan dengan sendirinya. Kok oh ya wes ketemu gelinding aja kayak gitu kan. Harus ada yang orkestrasi kan Pak. Nah, siapa kayak gitu? Nah, dirijennya siapa? Wah iya, ayo ditunjuk aja Pak. Ditunjuk kadang-kadang dulu lah apa sampai dirijennya aku iki duduk sapa-sapa sampean kadang-kadang enggak gitu ya. Nah, itu tadi yang saya bilang mental block kayak gitu loh. Nah, ada analogi waktu itu. Kenapa waktu itu Soekarno ayolah golek musuh katanya gitu. Keluar maksudnya. Harapannya kan untuk menyatukan itu. Untuk menyatukan dan wes lah gak usah dipikir perbedaannya kalian. Ada musuh yang lebih besar. Ada musuh bersama yang harus dihadapi. Betul. Nah, kalau sekarang kan mungkin siapa tahu konteksnya ada market bersama yang kita kerjakan bareng yang lebih gede kayak gitu. Kalau marketnya ini doang gitu, ya royokan dhewe, Pak. Tapi kalau kita itu loh. Apa? Durung ono sing macul iki tanahe kayak gitu kan. Ayo dikerjakan bersama kayak gitu. Kalau Batu mungkin ya konsepnya harusnya bisa bisa promote bersama. Saya ingat dulu ada iklan teh di TV yang iklannya hanya cangkir kosong dituang teh, kemudian ada asap yang mengepul, kemudian cuma biasakan minum teh gitu aja. Dia nggak produk teh manapun, tapi hanya mengajak bagaimana masyarakat membiasakan minum teh. Ketika pasar teh sudah terbentuk besar, ya ayo rebutan gitu, ayo ini kan itu kan. Nah, termasuk mungkin di konteks wisata juga bisa seperti itu ya harusnya gitu ya. Oke Mas Fajar, ini sebenarnya menarik diskusinya, cuman karena waktunya terbatas gitu, kita nggak bisa ngobrol lagi, kemudian bisa ketemu di lain waktu. Amin, gitu insya Allah, sangat senang sekali. Satu kata, satu penutup Mas dari Mas Fajar untuk industri wisata 2023 kayak Mas. Ya, mungkin lebih ke doa dan harapan ya gitu ya, karena
Satu hal yang kita waktu itu pelajari adalah kita nggak pernah tahu masa depan itu kayak apa. Nah, untuk hal yang seperti itu yang bisa kita lakukan apa? Ya yang berusaha semaksimal mungkin. Jadi menghargai apa yang sekarang kita sudah punya sekarang. Termasuk kesempatan untuk hidup. Termasuk kita punya teman, termasuk kita punya network. Bagaimana kita bisa memaksimalkan semua yang ada yang kita miliki sekarang. Seolah-olah durung mesti lo menirek. Gitu. Jadi belum tentu kita besok itu bisa sampai end of days gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Yo kalau kita pegang biji kurma, ya sudah tanam. Masa namanya kiamat kayak gitu kan. Kalaupun kita nggak tahu besok seperti apa gitu ya. Tapi kita punya harapan, minimal kita punya investasi sekarang. Yang itu sudah dicatat kebaikannya kayak gitu. Nah, konteksnya kalau di industri apa? Ya ayolah, kita nggak pernah tahu ada kejadian besar apa lagi. Tapi yang kita harus tahu adalah kita harus siap dengan kondisi apapun dan itu siap bareng-bareng. Haunya ini Pak, balik lagi ke haunya ini. Cita-citanya ke sono. Gitu. Gimana kita bisa menghadapi uncertainty di depan ini dengan penuh optimisme karena kita tahu bahwa kita nggak sendirian. Ada teman yang di samping kita, di belakang kita yang siap support dan kita juga support mereka. Matur nuwun Mas Fajar atas waktunya untuk bisa ngobrol dengan kami di Komtalk Ilmu Komunikasi UMM. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di Komtalk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.